Halo semuanya, selamat datang di channel Hinata Academy. Di video kali ini saya akan membahas mengenai cara menghitung jumlah, rata-rata nilai, ranking, nilai huruf, predikat, dan keterangan yang biasanya digunakan untuk laporan dari penilaian siswa gitu ya. Nah, sebelum kalian lanjut tonton video ini, saya ingatkan file yang digunakan pada video ini bisa kalian download secara gratis. Caranya kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Nah, maka file tersebut akan terdownload otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama ya. Oke. Di sini ada tabel siswa, ada nomor, nama siswa, jenis kelamin siswa, kelas. Lalu sini ada nilai yang diperoleh dari setiap siswanya. Mulai dari MTK, Indo, Bahasa Inggris, IPA, dan IPS. Nah, kita akan coba mengisi data yang di sampingnya ini satu persatu ya. Nah, yang pertama kita akan mengisi data jumlah. Nah, untuk menjumlahkan suatu nilai, kita bisa gunakan rumus yang namanya sum. Kita coba ketik sum dengan SUM, tab, lalu kita masukkan nih nilai yang akan kita jumlahkan. Kita blok saja data nilai MTK dari siswa yang pertama sampai ke kanan seperti ini. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Untuk mengisi data yang di bawahnya, kita tinggal tarik saja ke bawah, datanya seperti ini. Nah, untuk data yang di bawahnya otomatis terisi ya, sesuai dengan data yang pertama. Nah, jadi seperti itu untuk penjumlahan. Selanjutnya, nilai rata-rata. Nah, untuk menghitung rata-rata nilai yang diperoleh, kita bisa gunakan rumus yang namanya average. Kita coba ketik sama dengan average atau dia AVERAGE, tab, kita masukkan saja seperti tadi nilai MTK sampai IPS, kita blok, tutup kurung, tekan enter. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, data-data ini sudah terisi ya. Lalu selanjutnya kita akan coba menghitung ranking siswa. Nah, untuk menghitung ranking siswa, kita bisa gunakan rumus yang namanya rank. Sama dengan rank atau RANK, kita pilih yang ranknya saja. Nah, yang pertama, kita akan menghitung ranking berdasarkan apa nih? Kita anggap saja berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh ya. Kita klik nilai rata-ratanya, titik koma, lalu kita masukkan nih data dari nilai rata-rata semuanya. Nah, kita blok dari atas ke bawah nilai rata-ratanya seperti ini. Nah, jika sudah, tekan F4 pada keyboard. Nah, maka akan muncul simbol dolar seperti ini. Nah, ini berfungsi untuk mengunci data tersebut agar tidak berubah saat kita tarik untuk mengisi data yang di bawahnya gitu ya. Lalu kita bisa saja tutup kurung, langsung tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, data ranking ini saya otomatis terisi ya. Kita cek ranking 1 ini siswa yang pertama karena rata-ratanya paling besar ya. Nah, sini yang terakhir karena paling kecil gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita mengisi nilai huruf. Nah, nilai huruf ini diambil dari di sini tabel nih. Berdasarkan nilai rata-rata. Nah, jika 60F, 60 sampai 70D, 71 sampai 80C, 81 sampai 90B, 91 sampai 100A. Berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh. Nah, untuk mengisinya kita bisa gunakan rumus yang namanya if ya. Kita coba ketik sama dengan if tab, jika nilai rata-rata kurang dari yang terakhir yaitu 60, kurang dari 60, titik koma, maka nilainya atau hurufnya tanda kutip F, tanda kutip titik koma. Nah, di sini masukkan lagi rumus if tab, jika nilai rata-ratanya lagi masukkan, jika nilai rata-ratanya kurang dari 71 titik koma tanda kutip, maka nilainya D. Kita ketik D tanda kutip titik koma, masukkan lagi rumus if, masukkan lagi nilai rata-ratanya, jika rata-ratanya kurang dari yang di atasnya yaitu 81, ketik 81 titik koma, maka hurufnya C.
titik koma, masukkan rumus if, tab, jika nilai rata-ratanya kurang dari 81 titik koma, tanda kutip, maka nilai hurufnya B. Tanda kutip, titik koma. Nah, langsung saja selain itu ya, selain kondisi-kondisi itu, tanda kutip A. Tanda kutip, tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung. Nah, jadi seperti ini rumusnya teman-teman. Tekan enter. Nah, maka sinyal pun muncul ya. Kita tarik ke bawah. Nah, kita cek satu persatu ya. Nah, di sini A nih yang pertama karena nilainya 85 rata-ratanya. Nah, 85 berarti masuk kategori 91 sampai 100. Maka hurufnya A. Ini D 66, D berarti 60 sampai 70 ya, benar. Di sini F kurang dari 60, 51 ya, benar ya. Untuk nilai huruf ini sudah benar. Selanjutnya kita masuk atau mengisi data predikat. Nah, kita bisa mengisi data predikat berdasarkan rata-rata atau huruf ya. Lebih mudahnya kita bisa gunakan data huruf. Nah, untuk mengisinya banyak cara ya, seperti if atau VLOOKUP karena datanya vertikal, atau juga kita bisa gunakan rumus yang namanya index match. Nah, kita coba saja dulu gunakan rumus index match sama dengan index tab. Nah, array kita masukkan data dari nilai yang kita cari. Kita masukkan data predikat F4 titik koma, masukkan match. Nah, kita akan mencari predikat berdasarkan nilai huruf. Kita klik dengan hurufnya, titik koma, lookup array, kita masukkan data huruf di tabelnya, tekan F4 titik koma 0 tutup kurung titik koma tutup kurung. Nah, seperti rumusnya, tekan enter. Nah, maka sinyal pun muncul ya. Tarik ke bawah. Nah, kita cek ya apakah benar. A sangat baik. A sangat baik, D kurang, C cukup, D kurang. Karena tidak ada nilai B, F mengulang ya, benar. Maka data predikat ini sudah benar. Selanjutnya kita akan coba mengisi data keterangan. Nah, keterangan ini diambil dari catatan nih. Jika rata-ratanya lebih besar atau sama dengan 70, maka dinyatakan lulus. Jika rata-rata kurang dari 70, maka dinyatakan gagal. Nah, untuk mengisinya kita bisa gunakan rumus if ya. Kita coba klik sama dengan if tab, jika nilai rata-ratanya kurang dari kurang dari 70 titik koma tanda kutip, maka kurang dari 70 dinyatakan gagal. Tanda kutip titik koma, jika sebaliknya yaitu lebih dari 70 atau sama dengan 70, lulus. Tanda kutip tutup kurung, tekan enter. Nah, maka sinyal pun muncul ya. Kita tarik datanya ke bawah seperti ini. Nah, di sini gagal kurang dari 70, lulus lebih besar dari 70. Maka datanya sudah sesuai ya dengan keterangan yang diminta. Nah, selanjutnya kita akan coba nih menghitung dari data-data yang di bawahnya nih. Seperti jumlah siswa, nilai tertinggi, rata-rata nilai tertentu. Yang pertama, kita akan coba mengisi jumlah siswa. Karena jumlah siswanya sudah jelas ya 10, sebenarnya sudah terlihat. Namun jika datanya tidak ada atau jumlahnya sangat banyak, kita bisa gunakan rumus yang namanya counta. Sama dengan counta tab, kita masukkan data nama siswanya, tutup kurung, tekan enter. Maka siapa pun muncul ya, hasilnya sesuai 10. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai tertinggi siswa. Untuk menghitung nilai tertinggi siswa, kita bisa gunakan rumus max ya. Ini berdasarkan jumlahnya mungkin ya. Sama dengan max tab, masukkan data jumlah, tutup kurung, tekan enter. Untuk nilai terendah kita bisa gunakan rumus min. Sama dengan min tab, masukkan data jumlah, tutup kurung, tekan enter. Nah, selanjutnya kita akan coba menghitung rata-rata nilai laki-laki.
Nah, kita akan menghitung rata-rata nilai, namun nilainya tuh hanya laki-lakinya saja. Maka ngisinya kita gunakan rumus average if sama dengan average if range-nya kita masukkan data dari jenis kelaminnya, titik koma, kriterianya yang pertama laki-laki, tanda kutip, ketik laki-laki. Tanda kutip, titik koma, lalu jumlah yang dirata-ratakan yaitu kita masukkan saja misalnya rata-rata atau jumlah gitu ya, rata-rata saja kita blok, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nah, untuk rata nilai perempuan rumusnya sama seperti tadi, namun yang membedakan adalah kriterianya. Maka kita sama dengan average if masukkan data jenis kelamin, titik koma, kriterianya adalah perempuan. Kita ketik tanda kutip, ketik perempuan, kutip, titik koma, average-nya kita masukkan data rata-rata, tutup kurung, tekan enter. Nah, ini adalah rata-rata nilai perempuan. Jadi bisa dilihat, jadi nilai perempuannya lebih besar ya rata-ratanya dibandingkan nilai laki-laki gitu. Oke. Selanjutnya kita akan coba menghitung data jumlah laki-laki. Nah, jumlah laki-laki kita gunakan rumus saja count if ya, sama dengan count if tab datanya kita masukkan data jenis kelamin, titik koma, kriterianya laki-laki, tanda kutip, ketik laki-laki, tanda kutip, tutup kurung, tekan enter. Nah, laki-laki berjumlah 7 siswa ya. Untuk perempuan gimana? Sama dengan count if tab masukkan data jenis kelamin, titik koma, nah kriterianya adalah perempuan, tanda kutip, ketik perempuan, tanda kutip, tutup kurung, enter. Selanjutnya kita akan coba menghitung jumlah siswa yang gagal gitu ya, sama dengan count if masukkan data keterangannya, titik koma, kriteria yang pertama, tanda kutip, gagal, tanda kutip, tutup kurung, enter. Nah, untuk jumlah siswa lu sama dengan count if tab masukkan data keterangan, titik koma, kriterianya tanda kutip, ketik lulus, tanda kutip, tutup kurung, tekan enter. Nah, jumlah siswa nilai ya, nah sama ya, sama dengan count if. Jadi yang membedakan adalah data dan kriteria yang kita cari gitu ya. Jadi kalian harus paham data yang mana kita cari, kriteria apa yang kita cari gitu ya. Count if data jumlah siswa nilai A berarti nilai huruf kita blok, titik koma, kriterianya adalah tanda kutip nilai yang kita cari A, tanda kutip, tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nah, seluruh data pada tabel ini sudah terisi nih secara cepat dan tepat. Jadi seperti itu teman-teman tips dan triknya. Jika ada yang salah mohon dikoreksi. Jika ada yang ditanyakan silahkan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channel akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.